masker dan protokol kesehatan. Ya. Regulasi dari pusat dan daerah sudah tidak terhitung. Kemudian prakteknya di masyarakat masih ada yang abai dan lalai soal penggunaan masker ini dalam rangka pencegahan COVID. Bagaimana tanggapan Pak Huda soal itu? Saya kira tidak boleh kita bosan untuk mensosialisasikan, memberikan contoh, mengkampanyekan tentang tatanan kehidupan baru ya, dengan cara kita memakai masker, kita mencuci tangan, kita menjaga jarak dan lain-lain. Protokol kesehatan itu tidak boleh kita kemudian merasa sudah cukup. Karena masyarakat kita hidup tanpa masker kan udah berpuluh-puluh tahun ya. Kemudian tiba-tiba harus pakai masker, sebuah pakaian baru yang asing bagi mereka ya. Tidak semuanya nyaman pakai masker, agak pengap dan lain-lain. Tapi intinya tetap kita tidak boleh merasa sudah cukup bekerja mensosialisasikan, tidak. Tapi kita masih terus-menerus untuk kita lakukan sosialisasi, lakukan kampanye, lakukan dorongan dan semua hal agar kemudian protokol kesehatan ini bisa diikuti masyarakat dan dibudayakan. Jadi ini semacam menciptakan budaya baru menurut saya. Jadi tidak bisa instan, tidak bisa cepat, tapi harus ya betul-betul sabar, gitu Mas. Ya, kalau soal regulasi Pak, yang sudah banyak dari pusat sampai daerah turunnya sudah itu. Kalau regulasi pusat ada aturan, kemudian gubernur juga membuat pergub ya, sudah cukup lah begitu. Kalau memang kemarin ada tekan-tekan dari Polda minta agar bukan perda, ya nanti kita buatkan perda. Kita rencanakan kita buatkan perda agar bisa melibatkan aparat-aparat, bukan hanya sekedar Pol PP ya, tapi bisa melibatkan aparat sekaligus bisa melibatkan masyarakat secara umum untuk bisa mentaati protokol kesehatan. Jadi kita akan segera membuat peraturan daerah tentang itu, tentang protokol kesehatan itu. Gitu. Kemudian kalau sudah masker sulit menjadi budaya seperti yang Bapak sebutkan tadi, mungkin punya trik apa ya kira-kira yang bisa menyentuh masyarakat agar mereka bisa nyaman dengan masker? Saya kira kita belum bisa mengatakan sulit bermasker, tidak. Saya masih sangat optimis masyarakat Jogja ini masyarakat yang patuh ya, masyarakat yang taat. Dan kami tadi lihat paparan ekspos tentang penanganan COVID-19. Yogyakarta termasuk yang paling bagus di antara nasional. Indikator-indikator kematian kita paling rendah, indikator penularan juga termasuk yang rendah dan lain-lain. Artinya masyarakat Yogyakarta ini masih bisa taat protokol kesehatan dan masih memiliki ketaatan yang kuat. Cuman untuk meningkatkannya menurut saya sekarang tidak bisa pemerintahnya bekerja sendiri. Kita mesti bisa mengajak tokoh-tokoh masyarakat, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Kalau kita bagi dua ya. Yang satu masyarakat di tempat tinggalnya, dia bersama-sama dengan warga di kampungnya, bersama-sama dengan warga di RT-nya, RW-nya ya. Itu siapa yang mesti berperan? Yang mesti berperan ya tokoh-tokoh masyarakat dan warga di situ. Itu perlunya penyadaran di sana. Saya kira ini lebih mudah ketika kemudian masyarakat di tingkat lokal, seperti ketika awal pandemi dulu mereka melakukan penutupan lockdown lokal ya, itu kan masyarakat sangat taat. Ya saya kira inilah dilibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa mewujudkan kegotong royongan di masyarakat. Bahwasanya pakai masker dan lain-lain termasuk upaya gotong royong kekompakan di masyarakat lokal di tempat tinggal dia masing-masing. Dan kalau tidak, sanksinya lebih ke sanksi sosial. Ini di tempat tinggal mereka masing-masing. Nah kemudian dia ketika dia pergi ke tempat umum, ya kan? Ya, kedua di tempat umum seperti di pasar, seperti di bank, di toko, di mall, tempat-tempat umum inilah tugasnya pemerintah dan aparat saya kira. Ya baguslah pemerintah mengadakan rahasia-rahasia operasi justisi dan lain-lain. Tetapi tempat-tempat yang menjadi tempat publik itu mesti ada gugus tugas sendiri yang dibentuk. Misalnya pasar ya dia mesti punya gugus tugas pasar yang tugasnya apa? Tugasnya bikin kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk pasar misalnya, ya kan? Kalau nggak pakai masker, kalau nggak jaga jarak maka nggak dilayani misalnya. Dikasih alat-alat bantu supaya jaraknya seperti apa dalam rangka area misalnya begitu. Misalnya juga di tempat wisata juga demikian, nggak pakai masker nggak boleh masuk tempat wisata, jaraknya dijaga dan lain. Artinya di tempat-tempat publik ini lebih ke tugas pemerintah ya untuk agar masyarakat kita taat protokol kesehatan di tempat-tempat publik. Itu lebih tugas pemerintah beserta dengan perangkat-perangkatnya dan pengurus-pengurus tempat-tempat publik tersebut. Gitu. Kalau kembali ke budaya Pak, untuk berarti perlu contoh dan panutan untuk bermasker itu. Saya kira begitu. Tepatnya gimana? Iya,
semua pemuka pemerintahan, semua kemudian ya anggota DPR, kemudian juga perangkat-perangkat desa, ya saya kira perangkat-perangkat pemerintahan ini mesti menjadi contoh pertama kali. Juga nanti merambah kepada tokoh masyarakat. Kalau tanpa keteladanan saya kira akan sulit ya diwujudkan. Sekarang yang penting keteladanan kita lakukan, kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, kemudian masyarakat sekitar kita, dan melibatkan kegotong royongan masyarakat juga. Saya yakin kok ini akan bisa kita atasi bersama, termasuk budaya pakai masker ini. Cukup, oke. Sedikit Pak mengenai perda tadi ya Pak ya. Kapan rencana perda akan 2021 kami rencana untuk membuat peraturan daerah tentang protokol kesehatan ini. Artinya kita merevisi salah satu peraturan daerah kita. Entah itu peraturan daerah tentang kebencanaan, entah itu tentang ketertiban umum masih kita kaji, tapi yang jelas di awal 2021 kami sudah merencanakan untuk membuat peraturan daerah ini, dan bahkan kajian perubahan NA-nya pun sudah kami kerjakan saat ini sudah kami kerjakan. Nanti tinggal membuat perdanya di 2021. Kenapa perda? Karena perda itu bisa lebih luas mengatur masyarakat ya. Kayak melibatkan RT, RW, tokoh masyarakat tadi itu kalau dengan peraturan belum bisa. Oh, gitu. Tapi kalau dengan peraturan daerah bisa. Berarti lebih efektif ya Pak ya? Lebih efektif saya kira, lebih efektif. Tapi kembali ya, peraturan daerah hanya sekedar menjadi kertas ketika tidak ada keteladanan dan tidak ada keinginan untuk melaksanakan. Tapi harus simultan antara regulasi dengan perangkat-perangkat yang menegakkan regulasi tersebut. Gitu Mas.